wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kita kali ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari kelas PGSDC angkatan 2024 Universitas Sulawesi Barat. Pada video kali ini kita akan mempresentasikan atau membahas hasil observasi kami mengenai implementasi capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran pada SDN 032 Pembusuan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, baik, pelaksanaan kurikulum Merdeka di SDN 032 Pampusuang sudah berjalan dengan cukup baik dan menunjukkan arah yang positif. Seluruh guru telah menyusun capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran sebelum mengajar dengan acuan dari ruang GTK dan buku pelajaran. Pembelajaran di kelas dimulai dan diawali dengan salam, doa, ice breaking, dan absensi. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan kegiatan inti dan ditutup dengan refleksi singkat. Asesmen yang digunakan bersifat formatif melalui observasi, tugas sederhana, dan umpan balik langsung. Nilai-nilai profil Pancasila mulai tampak melalui kegiatan kerja kelompok, gotong royong, dan kemandirian siswa. Guru sudah memahami dasar kurikulum Merdeka dan berupaya menerapkannya walau masih ada keterbatasan seperti media pembelajaran minim, penggunaan modul ajar yang belum optimal, metode tradisional pada beberapa kelas, dan diferensiasi pembelajaran yang belum konsisten. Baik, saya akan menjelaskan aspek kesesuaian panduan kurikulum Merdeka. Aspek pembelajaran di sekolah SDN 03 Pembusuan sudah sesuai dengan prinsip kurikulum Merdeka, seperti perencanaan ACP ATP yang dilakukan oleh seluruh guru, penerapan pembelajaran berbasis konteks kehidupan siswa, penggunaan asesmen formatif dalam menilai proses belajar, serta upaya integrasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila atau P5 seperti gotong royong dan mandiri. Guru juga mulai memodifikasi pembelajaran melalui alat peraga, permainan, proyek sederhana, dan aktivitas kolaboratif meskipun intensitas dan tingkat penerapannya masih berbeda antara kelas rendah dan kelas tinggi. Jadi, di lapangan guru sudah menyusun CP dan ATP, tetapi modul ajar belum digunakan secara maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi juga belum diterapkan secara menyeluruh, sehingga kebutuhan semua siswa belum sepenuhnya terpenuhi. Penggunaan media digital masih terbatas, dan beberapa kelas masih banyak yang memakai metode ceramah, terutama di kelas tinggi. Selain itu, kerja kelompok belum berjalan optimal, karena masih ada siswa yang kurang termotivasi dan belum nyaman bekerja sama lintas gender. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan strategi pembelajaran agar lebih melibatkan semua siswa secara aktif dan merata. Terima kasih. Saya Nur Arifah dengan NIM 052431. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kesenjangan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka. Kesenjangan dalam pelaksanaan pembelajaran terjadi karena beberapa faktor utama. Yang pertama yaitu proses adaptasi terhadap kurikulum Merdeka masih berlangsung secara bertahap. Guru membutuhkan waktu untuk benar-benar memahami perubahan dalam perencanaan pembelajaran, asesmen, dan pendekatan yang sesuai dengan kurikulum baru tersebut. Selain itu, keterbatasan sarana digital di sekolah juga menjadi kehambatan. Tidak semua kelas memiliki akses perangkat teknologi atau jaringan internet yang memadai, sehingga pemanfaatan media digital dalam pembelajaran belum maksimal. Sebagian guru juga masih terbiasa menggunakan metode mengajar tradisional yang berpusat pada ceramah. Hal ini membuat pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berbasis proyek belum dapat diterapkan secara penuh seperti yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka. Tantangan lainnya adalah manajemen waktu. Pada kelas tinggi yang materinya padat,
Guru sering kesulitan membagi waktu antara kegiatan pembuka, inti, dan penutup sehingga tidak semua tujuan pembelajaran tersampaikan dengan baik. Tambah lagi kemampuan siswa dalam satu kelas tidak selalu sama. Guru harus menyesuaikan kegiatan belajar dengan kebutuhan masing-masing siswa. Namun strategi diferensiasi ini masih belum diterapkan secara optimal. Akibatnya pembelajaran belum sepenuhnya merata bagi semua peserta didik. Itulah penjelasan mengenai hasil observasi kami yang ada di SDN 032 Pemusuhan. Dapat kita simpulkan bahwa guru perlu adaptif, reflektif, dan kreatif dalam menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna dan sesuai kebutuhan siswa, sehingga proses belajar menjadi lebih hidup dan relevan. Namun demikian, perubahan kurikulum merdeka ini membutuhkan waktu dan pendamping, baik guru maupun sekolah. Dengan melalui kegiatan ini, mahasiswa menyadari pentingnya inovasi dan diferensiasi pembelajaran agar semua siswa dapat berkembang sesuai kemampuannya masing-masing. Nah, itulah penjelasan mengenai hasil observasi kami yang ada di SD 032 Universitas Parane. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.